Pada pertemuan yang lalu kita membahas salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diantaranya sifat Al-Hayah, yang maha hidup. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita juga membahas sifat Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu As-Sami' dan Al-Basir. As-Sami' dan Al-Basir, seperti biasanya pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, adalah dua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada juga pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentu saja As-Sami' dan Al-Basir yang ada pada makhluk tidak bisa dibandingkan dengan As-Sami' dan Al-Basir yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sami' secara bahasa artinya mendengar. Al-Basir secara bahasa artinya melihat. Setiap zat yang hidup pasti dia memiliki penglihatan dan memiliki pendengaran. Setiap zat yang melihat dan mendengar pasti dia hidup. Pasti dia hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dan memberikan kepada makhluk hidup itu kehidupan dan memberikan kepada makhluk hidup itu pengetahuan, memberikan kepada makhluk hidup itu penglihatan, dan memberikan kepada makhluk hidup itu pendengaran. Sang pencipta pendengaran, sang pencipta penglihatan, sudah tentu dia adalah zat yang maha melihat dan adalah zat yang maha mendengar. Definisi maha mendengar adalah dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejak zaman azali dia itu memiliki sifat maha mendengar. Begitu pula definisi maha melihat, sejak zaman azali dia memiliki sifat maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha mendengar dan memiliki sifat maha melihat. Namun sudah tentu penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluk. Perbedaan yang menyolok antara penglihatan dan pendengaran Tuhan dengan penglihatan dan pendengaran makhluk, yaitu keterbatasan pendengaran dan penglihatan makhluk itu sendiri. Makhluk itu penglihatan dan pendengarannya terbatas. Segala sesuatu yang dilihat oleh makhluk terbatas jarak penglihatannya. Begitu pula pendengarannya. Tidak begitu dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pendengarannya tanpa batas, bisa menembus segala ruang penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penglihatan dan pendengaran makhluk mungkin saja pudar, berkurang, atau mungkin saja hilang. Mungkin hilang. Ketika seseorang itu dilahirkan di muka bumi ini, dia tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar. Kemudian dengan bertambahnya umur, anak tadi yang tidak bisa melihat, dengan bertambahnya umur, seperti yang disebutkan dalam ilmu kedokteran juga disebutkan, anak yang baru lahir, dia cuma mampu mendengar saja, dan dia cuma bisa melihat jarak pandangnya antara payudara ibu sampai ke wajahnya. Karena ketika disusui ibu, bayi tadi bisa melihat ibunya. Jarak pandangnya cuma sejarak itu. Ketika dia tambah umur, semakin kemampuan dia melihat semakin bertambah,
Dan begitu ketika dia mencapai usia tertentu, batas usia tertentu seperti disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, awalam nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Bukankah kami Allah Subhanahu wa taala ketika nu'ammirhu menambahkan umur manusia itu, ketika semakin bertambah umur manusia itu, nu'ammirhu artinya diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu kami beri umur panjang, bentuk fisik dia itu berkebalikan dengan umurnya yang bertambah. Ketika umurnya semakin bertambah, bentuk fisiknya semakin berkurang. Semakin berkurang. Ketika manusia itu semakin bertambah umurnya, maka kekuatannya juga akan semakin berkurang sampai pada batas usia tertentu. Kemudian pengetahuannya juga berkurang, daya ingatnya juga berkurang, fisiknya juga, kelemahannya semakin bertambah. Makanya disebutkan oleh para ulama juga di dalam bait Burdah, di antara peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia itu, akan lemahnya manusia itu ketika mulai tumbuh uban di rambutnya. Kalau sudah tumbuh uban di rambutnya, berarti sudah tanda kuning, kubur ini sudah semakin dekat. Kubur semakin dekat. Lampu kuning sudah, tinggal masuk, lampu hijau sudah dia akan menyongsong kuburannya masing-masing. Nah, tapi bukan berarti kematian itu ada kaitannya dengan umur, karena ada orang yang kecil pun, bayi umur 1 tahun juga dia mati, ada juga. Tapi ada orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keluar rambut putihnya, berarti dia harus bersiap-siap membenahi diri untuk kehidupan dia di alam kubur. Jangan bersiap-siap menyediakan kasur empuk aja di rumah. Sediakan siap-siap buat kasur yang empuk nanti di kubur. Jangan cuma yang perhatikan AC di kamar tidurnya yang duniawi ini. Tapi diperhatikan nanti di kuburnya ada AC apa enggak nanti. Yang diperhatikan jangan taman di depan kamarnya. Ruang utama saya ini kamarnya, jadi kalau jendela saya buka pagi-pagi biar kelihatan pemandangan dan lain-lain. Ini kuburnya, di kubur ini biar ada tamannya juga, harus diperhatikan. Orang yang memperhatikan kondisi dunia tetapi tidak memperhatikan kondisi di dalam kuburnya adalah orang yang tertipu, karena dunia ini, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa ma hiya illa kat-tariqi ilal watan. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, dunia ini wa ma hiya illa kat-tariqi ilal watan. Dunia ini cuma seperti perjalanan yang kita lewati untuk menuju tanah air kita. Kalau kita berhenti di perjalanan, tidak mungkin. Tanah air kita ini bukan dunia. Tanah air kita ini adalah akhirat. Tanah air kita ini surga atau neraka. Na'udzubillah. Kita tinggal pilih mau tanah air yang mana ya. Nah, kalau yang di dunia ini, orang yang memperhatikan membangun rumah, sedangkan dia tidak mungkin tinggal di situ. Ini cuma sambil lalu saja. Itu adalah orang yang tidak berakal. Kalau bangun rumah, bangun supaya kita nikmat di tanah air kita ini, tempat tujuan kita, di situ kita bangun, di situ kita tinggal. Di situ kita tinggal. Kita perhatikan. Kalau sudah tumbuh uban, harus siap-siap memperhatikan ibadahnya, diperhatikan sholatnya, diperhatikan zikirnya, Al-Qur'annya, diperhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, mengampuni segala kelalaian kita di dalam sholat, di dalam Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran, di dalam membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan sisa usia kita ini benar-benar berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan bisa memudahkan bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini memang betul-betul singkat. Dalam waktu berapa bulan saja kita sudah mendengar berapa banyak orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti suatu saat nama kita juga disebut, diumumkan di masjid atau ditulis di masjid, juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa kita hidup kekal di dunia ini. Kita tidak bisa kekal hidup di dunia ini, apalagi dengan
harta yang kita miliki, kita juga tidak bisa kekal. Kalau sudah waktunya datang, dokter, istri, anak, siapapun nggak bisa menghalangi kematian itu menghampiri kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala jika memanjangkan usia seseorang, kondisi fisiknya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi berkurang, termasuk penglihatan dan pendengaran berkurang, bisa mengalami kekurangan, kualitasnya bisa menjadi berkurang. Tidak begitu dengan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang lebih parah lagi, orang yang melihat bisa saja menjadi buta. Orang yang mendengar bisa menjadi tuli. Tapi penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari hal-hal yang seperti itu. Dia tidak dibatasi oleh batasan apapun dan tidak bisa berkurang. Tidak bisa berkurang. Begitu juga pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga berbeda dengan makhluk. Pendengaran dan penglihatan makhluk ini terbatas pada satu waktu. Kalau kita disuruh melihat sesuatu yang akan terjadi 4 menit lagi, nggak bisa kita. Kita disuruh melihat sesuatu yang telah terjadi 5 menit yang lalu, nggak mampu kita. Sesuatu yang mampu kita lihat dan yang mampu kita dengar adalah sesuatu yang kita alami di masa kini. Beda dengan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dibatasi oleh waktu yang dulu atau yang sekarang atau yang akan datang. Semuanya mampu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Itulah penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya mendengar, tidak hanya mampu mendengar suara seperti manusia, makhluk Allah hanya mampu mendengar suara seseorang. Kalau ada suaranya baru bisa didengar oleh manusia itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pendengarannya mencakup segala sesuatu, tidak hanya terbatas pada suara. Tidak hanya terbatas pada suara. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada sifat Allah kalam yang maha berfirman. Nanti akan dibahas lebih lanjut bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman itu tidak ada kaitannya pula dengan suara, tidak terbatas dengan suara. Nah, begitu juga penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas pada sesuatu yang materi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat segala sesuatu, menembus sampai yang selembut-lembutnya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat lagi maha mendengar, yaitu mengetahui keterbatasan kita, kelemahan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengadakan gerbang kewaspadaan di dalam diri kita atas penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerbang kewaspadaan itulah yang disebut dengan at-taqwa, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, di waktu apapun kalian berada, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebatas di depan sahabat. Jangan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada di masjid saja. Jangan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebatas ketika kalian berada di majelis zikir
selesai habis itu. Kalau sudah keluar dari majelis zikir, takwanya juga ditinggal. Jangan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas di sekolah saja. Jangan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas di majelis pengajian saja. Tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di segala waktu, di segala tempat. Bahkan jangan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekedar di bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan, kondisinya kembali lagi terpuruk ke bawah lagi. Padahal di antara ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah ketika selesai bulan Ramadan itu kualitas dia terus meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang jauh dari Lailatul Qadar selesai bulan Ramadan kembali merosot kondisinya. Bukan kembali merosot. Kalau kondisinya sama ketika masuk Ramadan, setelah keluar Ramadan sama, nggak ada perbedaan. Ini ciri orang-orang yang tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih mungkin sah, tetapi diterima sampai ke langit atau tidak belum tentu. Kalau sama kondisinya, apalagi kalau kondisinya lebih merosot lagi ke bawah. Qurannya cuma dibaca bulan Ramadan aja. Bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan masuk di antara ensiklopedia. Qurannya masuk di situ. Tidak mungkin dilihat kecuali kalau dia butuh sesuatu, ada masalah, ada problem ini, dibuka lagi Qurannya dilihat. Jadi Quran ini cuma sekedar buat kepuasan intelektualitas. Padahal Quran ini buat siraman rohani yang ditinggalkan, pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul SAW di zaman akhir ini, yang harus kita baca terus dan harus kita renungi dan harus kita telaah supaya kita ini bebas dari segala fitnah yang ada di muka bumi ini. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka tidak heran kalau kita ini bisa terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Nah, Tuhan yang ada di bulan Ramadan ada juga di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jangan cuma bertakwa sekedar di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu sebetulnya latihan bagi kita untuk mencapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ma kunta, yaitu menghadirkan di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita di setiap detik, di setiap saat, dan dimanapun kita berada. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kita ucapkan ketika kita menggunjing seseorang, bersembunyi dari orang yang kita kunjungi. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita ucapkan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, jika kamu dua orang berbisik-bisik, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memfitnah seseorang, bersembunyi dari orang yang kita fitnah, jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang kita ucapkan. Itu yang harus kita hadirkan di dalam diri kita. Kalau kita tidak mampu menghadirkan itu, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita resep yang jitu untuk mengantarkan keyakinan kita sampai kepada keyakinan tadi. Di antaranya kata Al-Imam Ghazali di dalam bab salat di kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan bahwa kekhusyuan, ketumakninahan di dalam salat itu termasuk rukun dari salat. Siapa yang sholat tanpa tumak ninah, maka sholatnya gugur, tidak sah. Tumak ninah termasuk rukun. Siapa yang sholat tanpa khusyuk, sebagian ulama mengatakan gugur sholatnya, karena sebagian ulama mengatakan kekhusyuan sholat itu termasuk rukun dari sholat. Nah, Imam Ghazali mengatakan, sholatlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Allah melihat diri kamu ketika sholat. Jangan sholat karena makhluk, tapi ketika kamu tidak mampu mengkondisikan diri kamu seperti itu, hadirkan dulu di dalam hati kamu, bagaimana kalau kamu sholat ini di sebelah kanan atau di sebelah kiri kamu ada orang yang paling kau segani duduk di dekat kamu. Kalau kita sholat,
kemudian ada orang yang kita segani duduk di sebelah kita, nggak mungkin kita sholat cepat-cepat. Pasti kita sholat Bismillahirrahmanirrahim. Malu sama orang yang kita segani tadi. Atau nggak usah jauh-jauh, sahabat kita misalnya, atau anak kita sendiri. Kita sholat di depan anak kita cepat-cepat, nggak mungkin, nanti dia malu kita dengan anak kita. Atau kita sholat sebelah kita ada sahabat kita, sahabat pengajian, orang masjid misalnya. Pasti kita sholatnya Alhamdulillahirabbil alamin, pelan-pelan, sholatnya dengan khusyuk. Kalau nggak ada orang antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cepat sholatnya. Itu kalau sholat, kadang nggak sholat, naudzubillah. Sholat sunnahnya kalau depan orang aja, kalau nggak ada orang nggak sholat ya. Ngajinya juga kalau depannya orang, kalau la haula wala quwwata illa billah. Ini sifat di antara sifat munafik ya. Di antara sifat munafik berarti yang ada di dalam hatinya beda dengan yang ada di luarnya. Ini sifat munafik. Munafik itu kedustaan. Kemunafikan itu adalah kedustaan. Orang yang di dalam hatinya beda dengan di luarnya, itu ada ciri-ciri munafik di dalam dirinya, dan orang beriman itu bebas dari sifat seperti itu. Makanya ada seorang sufi mengatakan, kalau yang ada di dalam hatiku ini sekarang ini misalnya dikeluarkan kemudian dibeberkan di depan umum, maka aku saat ini siap. Karena tidak ada yang perlu aku sembunyikan. Aku yang kamu lihat di fisik ini adalah aku yang ada di dalam hatiku. Tidak ada bedanya antara batin dengan fisiknya. Tapi coba kalau sekarang ini misalnya salah satu di antara kita ada yang punya kemampuan membeberkan apa yang ada di batin kita, ada yang siap gak? Nah, salah satu di antara kita yang ada di hati ini, termasuk saya nih kan, yang pandai ngomong aja, yang cuma pinter ngomong, taruh di depan sini, gak siap. Karena ini banyak yang harus saya tutupi, banyak yang harus saya sembunyikan, karena terlalu tebal sifat kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Makanya salah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah menutupi segala kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ini salah satu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang ini setiap orang duduk bisa lihat kekurangannya satu sama yang lain, nggak ada yang bisa duduk. Nggak mungkin saya bisa ngomong, mau ngomong apa? Tempeleng mungkin ngomong. Banyak kekurangannya, banyak dosanya, mau ngasih nasihat orang, urus diri kamu sendiri. Nggak mungkin ada majelis. Salah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ditutupi kekurangan-kekurangan kita. Yang tahu ya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berusaha supaya mensejajarkan antara batin dengan fisik kita, supaya kita benar-benar jadi orang yang kita pandang cuma Allah Subhanahu Wa Taala, bukan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali, kalau kamu sudah menghadirkan orang yang kamu segani tadi, lalu kembalikan ke dalam dirimu. Kamu takut dilihat oleh makhluk, bagaimana kamu tidak takut dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau zaman sekarang contohnya mungkin dirubah. Kalau kita tahu di kamar kita misalnya, di kamar kita yang kita bisa sendiri, tidak ada orang masuk, diberi kamera, hidden kamera, diberi kamera, kita tahu tapi dikasih kamera yang ditonton kamera itu oleh 40 orang yang ada di ruangan lain. Ada 40 orang buka TV, kita di-shoot. Kira-kira kita mungkin melakukan sesuatu yang bejat ya? Malu kita, yang lihat ini orang besar-besar misalnya, tokoh-tokoh masyarakat misalnya. Mungkin enggak kita melakukan sesuatu yang bejat? Enggak mungkin. Mengapa enggak mungkin? Karena kita malu terhadap orang tadi, malu terhadap orang-orang yang selalu memperhatikan kita melalui kamera ini. Bagaimana kita tidak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang setiap saat selalu memperhatikan kita, setiap saat selalu melihat kita, setiap saat selalu mendengar kita, bahkan lintasan yang terlintas di dalam hati kita ini juga didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lintasan kita ini
didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tidak malu? Ini karena kurangnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sebagian arifin, termasuk Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, disebutkan di dalam riwayat, sampai kalau masuk ke kamar mandi nggak pernah telanjang bulat, karena kuatnya penghadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Malu dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia punya sarung khusus buat mandi, nggak pernah telanjang bulat di kamar mandi. Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, di antara adab masuk ke kamar mandi, mengajarkan kepada kita untuk tidak telanjang bulat di kamar mandi. Kalau mau kamar mandi punya sarung khusus. Kalau mau buang air kecil dan buang air besar, di antaranya ada adab-adabnya. Tidak langsung membuka kain kita sampai telanjang bulat, tapi diangkat perlahan-lahan sambil menghadirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mau tidak mau makhluk yang kotor, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin tambah adabnya. Semakin tambah adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tipis adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin bertambah adabnya kepada Allah, dan semakin bertambah adabnya terhadap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beradab karena makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beradab, sampai beradab kepada binatang, beradab kepada baju, beradab. Rasul SAW sangat beradab kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada pakaiannya. Segala benda yang dimiliki Rasul ini diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW. Ada namanya, bajunya dikasih nama, kofiahnya dikasih nama, tongkatnya dikasih nama, ontanya dikasih nama, karena adabnya Nabi Muhammad SAW kepada segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggian adab ini tidak mungkin terjadi kecuali seseorang mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saatnya. Dan ketika seseorang mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kunci bagi dia untuk mencapai keyakinan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang itu mengabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kunci bagi dia untuk menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pintu bagi dia menuju kepada kebinasaan di dunia ini, di kubur nanti, dan di akhirat nanti. Na'udzubillah. Jadi pelajaran As-Sami' dan Al-Basir ini pelajaran penting yang harus kita letakkan di dalam hati kita, menghadirkan di dalam diri kita penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menembus segala-galanya. Adalah dua kunci bagi kita, dua perisai bagi kita untuk selamat dari segala bentuk dosa, selamat dari segala bentuk maksiat, dan selamat dari segala fitnah yang ada di akhir zaman ini. Pernah seseorang datang kepada gurunya. Kemudian mereka semua, ada tiga orang murid datang kepada gurunya. Lalu sampai di depan gurunya, tiga murid ini bertanya, "Wahai Ustadz, kenapa kamu lebih cinta kepada muridmu si Fulan daripada kita bertiga? Kamu ini kalau sama si Fulan lebih cinta daripada kita bertiga, sampai terlihat, sampai cemburu tiga murid ini. Apa yang menjadikan kamu ini lebih cinta pada si Fulan itu? Apa bedanya dia dengan kita? Kita sama-sama pintar, sama-sama bisa memahami apa yang kamu sampaikan. Apa bedanya kamu lebih cinta dari si Fulan itu?" Kata gurunya, kata Ustadz itu, "Kamu ingin tahu bedanya? Ya, panggil si Fulan, panggil." Kemudian gurunya mengeluarkan 4 ekor ayam. Setiap satu murid dikasih ayam satu-satu.
Ini cerita hikmah, jangan tanya dalilnya. Cerita hikmah ini diambil pelajarannya aja. Diberi ayam satu-satu. Kata Ustadz tadi, sekarang saya tugaskan kalian berempat untuk menyembelih ayam ini di tempat yang tidak ada yang melihat kalian. Saya tugaskan, jalankan. Cuma itu tugasnya, kata murid-murid yang tadi mengadu. Cuma itu tugasnya Ustaz. Iya, cuma itu. Bismillah, berangkat. Gampang tugasnya. Nyembelih ayam di tempat yang nggak ada yang lihat. Tidak berapa lama, 3 murid yang tadi mengadu itu sudah datang. Sudah selesai. Oh, sudah sembelih, sudah. Oh, lihat Ustaz, ini kita yang lebih cepat menjalankan tugasnya Ustaz. Ustaz, si Fulan ini sampai sekarang tidak datang-datang katanya. Mestinya Ustaz lebih cinta kepada kita. Ada 3 murid tadi. Murid pertama yang ditanya oleh Ustaz, kamu gimana bisa nyembelih kok cepet banget? Gak ada yang lihat, gak ada Ustaz. Di mana kamu sembunyinya kalau gak ada yang lihat? Saya tadi ketika Ustaz perintah, saya langsung pergi ke kamar mandi, saya kunci kaca-kaca lubang-lubangnya, saya tutup, saya sembelih di situ, nggak ada orang tahu. Saya jamin nggak ada yang lihat. Masya Allah. Murid kedua, kamu di mana bisa nyembelih nggak ada yang lihat? Saya tadi langsung lari ke sawah, nggak ada orang, jauh dari rumah-rumah di sawah. Saya sembelih di tengah-tengah sawah itu, nggak ada yang lihat, saya jamin Ustaz. Masya Allah, kata Ustaz. Yang ketiga ditanya, saya tadi lari ke bukit. Saya lari ke bukit, nggak ada orang di bukit itu sama sekali, nggak ada. Saya sembelih di situ, berhasil saya. Oh, Masya Allah. Jadi apa Ustaz ini alasannya? Kata dia, kita tunggu dulu si Fulan itu. Bentar lagi datang si Fulan. Oh, ayam masih tetap hidup. Ayamnya masih tetap hidup. Kata 3 murid tadi, mana ya Ustaz ini? Gak berhasil, yang berhasil kita. Kata Ustaz, sabar, kita tunggu dulu apa jawaban dia. Datang si Fulan, ayamnya masih hidup. Kata Ustaz, kenapa kamu kok belum disembelih? Belum Ustaz. Kenapa kamu nggak melaksanakan perintah saya? Karena perintahnya Ustaz ini terlalu berat, kata dia. Ada 3 murid, cuma nyembelih ayam, nggak ada yang lihat aja masa berat. Di mana beratnya? Kata Ustaz tadi. Ya Ustaz, saya tadi masuk ke kamar mandi. Saya pergi ke tengah sawah. Saya naik ke bukit, kata murid tadi. Tapi demi Allah, wahai Ustaz, Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat saya dan selalu mendengar apa yang saya ucapkan, dan Allah selalu melihat apa yang saya perbuat, dan saya tidak mendapati satu jengkal tempat pun di muka bumi ini yang lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, yang hilang dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana saya bisa menjalankan perintah Ustaz? Kata Ustaz, nah ini sebabnya saya lebih mencintai dia daripada kalian bertiga, karena dia punya gerbang kewaspadaan, selalu menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya. Satu kali seseorang datang ke Ibrahim ibn Adham. Ini cerita diulang-ulang tapi nggak ada salahnya. Ahli maksiat, orang ahli maksiat datang kepada Ibrahim ibn Adham. Dia bilang, ya Ibrahim, saya mau bertobat dari perbuatan, saya mau dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi saya ini tidak bisa meninggalkan perbuatan maksiat saya. Bagaimana caranya? Kata Ibrahim, kamu bisa dekat kepada Allah dan tetap berbuat maksiat. Loh, enak ini. Caranya gimana, kata dia? Bisa dekat ke Allah tapi tetap berbuat maksiat. Bisa kamu lakukan terus maksiat itu, tapi ada 3 syarat. Kalau kamu melakukan salah satu dari ketiga syarat ini, kamu bisa terus maksiat. Oh, saya mau itu. Syarat pertama, Pak. Syarat pertama, kamu boleh maksiat terus, tapi jangan tinggal di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggal di bumi, cari planet lain. Kata Ibrahim bin Adham.
Jangan cari planet yang bukan buatannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Haula wala quwata illa billah. Mana ada tempat yang selain dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tahu, yakin, tapi kan sudah beriman segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya bisa cari tempat yang tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada lagi tempat yang tidak dibuat oleh Allah, ini enggak ada. Oh, jadi nggak bisa kamu, nggak bisa. Saya harus tinggal di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mau tinggal di Merkurius, Venus, Pluto, semuanya juga yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau gitu masuk ke syarat kedua aja. Kalau kamu bisa lakukan ini syarat kedua, kamu bisa terus maksiat. Apa? Kamu boleh tetap maksiat, tinggal di rumah Allah, tapi jangan makan jamuan Allah. Jangan makan rezeki dari Allah, cari rezeki dari selain Allah aja. Kata Ibrahim bin Adham, la haula wala quwata illa billah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu binatang, satu makhluk hidup melata pun di muka bumi ini kecuali rezekinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh berikhtiar, tapi yang menentukan kadar rezeki itu Allah. Yang menentukan dia dapat rezekinya atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh berusaha, makanya kita kadang-kadang berusaha sudah setengah mati meleset. Meleset usaha kita nggak dapat apa-apa karena itu belum ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita duduk nggak berusaha apa-apa, tahu-tahu datang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang segala sesuatu itu datang dari Allah. Rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saya bisa cari rezeki dari selain Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibrahim, oh jadi kamu nggak bisa nggak makan rezekinya Allah? Nggak bisa. Segala sesuatu yang saya makan pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu syarat yang terakhir, yang ketiga, kalau kamu bisa lakukan ini, satu aja ini, kamu boleh maksiat. Oh, apa itu syaratnya? Kamu boleh tinggal di rumah Allah, makan hidangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu mau maksiat, cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berat lagi, kata dia. Dari mana? Di mana ada tempat yang tidak disaksikan oleh Allah? Di mana ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibrahim bin Adham, kalau gitu kamu yang tidak tahu diri. Tinggal di rumahnya Allah, makan hidangannya Allah, maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kamu yang gak punya malu. Akhirnya dia istighfar, bertobat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang seperti ini harus hadir di dalam diri kita. Dan itu pula terjadi di zaman sebelum para tabi'in, apalagi di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka semua bisa mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri mereka. Salah satu sahabat Rasul SAW, sahabat itu mereka di hadapan Nabi mereka beriman, di belakang Nabi mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Nabi mereka bertakwa, di belakang Nabi mereka juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mereka maksiat, mereka segera beristighfar, menghampiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sifat-sifat mereka tidak berbeda. Yang di dalam hati sama yang di luar sama. Sifat-sifat sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan sifat-sifat orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka semua seperti itu. Tidak ada bedanya antara batin dengan zahir mereka. Semuanya sama, setara antara batin dengan zahir mereka. Salah satu sahabat Rasul SAW ketika berjalan mau menghadiri majelis Nabi Muhammad SAW, karena sahabat bisa juga berbuat salah kan? Tapi bedanya kalau sahabat berbuat salah segera bertobat kepada Allah SWT. Yang kedua bedanya, sahabat itu melihat Nabi Muhammad SAW dan dilihat oleh Rasulullah SAW itu suatu keagungan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan satu zaman dengan Rasulullah SAW itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Makanya kata Habib Ali,
bin Muhammad Al-Habsyi di dalam satu kalamnya dia mengatakan, orang yang paling soleh pun yang tidak satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW, yang paling soleh tidak bisa dibandingkan dengan bulu yang menempel di kaki sahabat yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah SWT. Tidak bisa dibandingkan, karena keutamaannya dia satu zaman dengan Rasulullah SAW, makan sama Rasulullah, sholat di belakangnya Nabi, perang bersama Rasulullah SAW. Ini yang kita bahas, bukan itu. Sahabat ini mau menghampiri Rasul SAW sampai di tengah jalan, dia tanpa sengaja melihat ke sebuah rumah yang pintunya terbuka. Rumah Ansor, rumahnya orang Ansor. Tanpa sengaja dia melihat ada seorang wanita di situ yang tidak menggunakan hijab. Setelah itu sahabat tadi, astagfirullah, segera berpaling. Padahal kan pandangan pertama itu halal, pandangan pertamanya. Pandangan pertama kan kalau nggak sengaja halal, nggak sengaja halal. Tapi kemudian bergejolak sahabat ini, karena memang manusia dia, bukan malaikat ya. Dia menengok untuk yang kedua kalinya. Ketika menengok untuk yang kedua kalinya, bergetar hatinya karena ingat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan malu mau hadir majelisnya Nabi Muhammad SAW. Dia malu. Dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang dia lakukan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberitahu Nabi Muhammad SAW atas apa yang dia lakukan. Akhirnya dia tidak jadi hadir majelisnya Rasul SAW, karena melihat satu kali loh, ini seumur hidupnya ini satu kali habis masuk Islam. Nah, kita sudah berapa kali melihat auratnya orang. Nah, kita kembalikan ke dalam diri kita. Ketika kita dengan sengaja menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir enggak di dalam diri kita itu Allah menyaksikan diri kita. Waktu kita berada di ruangan sendiri misalnya, tidak ada yang lihat, manusia tidak ada yang lihat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan kita, menyaksikan segala sesuatu yang terlintas di dalam diri kita, dan juga mendengar segala sesuatu yang terlintas di dalam diri kita. Ini sahabat ini langsung lari. Dia lari kembali ke rumahnya, malu kepada Rasulullah SAW, sampai tidak hadir beberapa hari di majelis Nabi Muhammad SAW. Sampai singkat ceritanya, dia ini di rumah sendiri selalu menangis karena dosa tadi itu. Nangis sampai badannya jadi kurus, jadi pucat pasi, takut kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai didatangi Nabi dan meninggal di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sudah bertobat di hadapan Rasulullah, meninggal di hadapan Rasulullah SAW. Ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang punya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembalikan ke dalam diri kita. Di antara dalil maha melihat dan maha mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan beberapa banyak di dalam ayat suci Al-Quran. Innallaha sami'un basir, di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwa Allah Subhanahu wa ta'ala as-sami' al-basir, maha mendengar atas percakapan yang terjadi antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril, dengan para anbiya, dengan seluruh malaikat dari ketika perjalanan Mi'raj itu. As-Sami' al-Basir, dan maha melihat atas segala sesuatu yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Juga ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi Fir'aun, mereka berdua mengadu kepada Allah, ya Allah, kami takut terhadap Fir'aun ini, karena Fir'aun ini kan yang mengejar-ngejar Nabi Musa. Dikejar-kejar Nabi Musa ini mau dibunuh oleh Fir'aun. Ini logika kan pasti mati Nabi Musa ini.
oleh Allah Subhanahu wa taala suruh kembali ke kerajaan Firaun. Suruh mendatangi Firaun, bukan cuma kembali untuk minta maaf loh nih, kembali menyalahkan akidahnya Firaun. Keyakinan Firaun. Ini keyakinan kamu ini salah, kamu bukan Tuhan, yang betul nyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini bunuh diri kan namanya. Bunuh diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, la takhafa. Jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma. Ini. Orang kalau sudah dekat kepada Allah, innani sesungguhnya aku ma'akuma. Menyertai kalian berdua. Kalau sudah disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang perlu ditakutkan? Kalau kita jalan kemana-mana, di belakang kita ada Al-Guju 3 atau 4, takut nggak kita? Badannya keker-keker bawa senjata kemana-mana, nggak mungkin takut kita. Apalagi kalau yang di belakang kita satu batalion tentara atau presiden atau raja yang ada di bumi ini, nggak mungkin takut kita. Bagaimana kalau yang menyertai kita dimanapun kita berada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku menyertai kalian berdua. Aku maha mendengar atas percakapan yang nanti kalian utarakan dengan Fir'aun. Fir'aun jawabannya apa, debatnya Fir'aun apanya, aku dengar semua, kata Allah SWT. Wa ara, dan aku melihat. Ini kalau mau macam-macam Fir'aun ini, aku melihat apa yang akan diperbuat Fir'aun. Jadi jangan takut. Jangan takut, kalian ini bersama aku. Artinya ini perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Nah, memang kejadiannya juga begitu. Bertubi-tubi Fir'aun ini mau menggagalkan usaha Nabi Musa dan Nabi Harun, bahkan mau membunuh. Usahanya itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pelajaran yang bisa kita petik dari As-Sami dan Al-Basir. Pertama, kita menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan agar kita jauh dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah selalu mendengar dan melihat kita. Ini penting bagi kita untuk mencapai kedekatan di sisi Allah. Kalau dua sifat ini lenyap dari dalam hati kita, maka itu gerbang bagi kita untuk bermaksiat. Nah, untuk bilang tadi, gerbang bagi kita untuk lalai. Bahkan sebagian ulama selalu beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tidak pernah meluruskan kakinya. Tidak pernah meluruskan kakinya, tidak meluruskan kakinya sampai bertahun-tahun, sampai puluhan tahun bahkan, karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika duduk tidak pernah. Kalau kita misalnya ada presiden di sini, kita luruskan kaki, berani nggak kita? Duduk di sini, kemudian kita luruskan kaki, ada presiden di depan kita. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Atau ada seorang waliullah misalnya, seorang soleh, orang alim, kemudian kita luruskan kaki kita, duduk dengar pengajiannya, duduk gini, kakinya diluruskan, nggak berani. Ini ulama ini menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat dia setiap saat sampai di akhir usianya, selama belasan tahun atau puluhan tahun, saya lupa, tidak pernah meluruskan kakinya. Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu disebutkan dalam riwayat, disebutkan di akhir-akhir umurnya sampai bertahun-tahun duduk seperti duduk tasyahud akhir. Jadi setiap duduk dia posisinya duduk tasyahud akhir. Ditanya oleh beberapa sahabatnya, ya Syekh, kamu ini kenapa menyiksa diri kamu duduk tasyahud akhir ini? Capek, paling capek duduk tasyahud akhir ini. Kalau duduk tasyahud awal masih mending, ini duduk tasyahud akhir. Kenapa kamu menyiksa diri kamu? Kenapa kamu tidak duduk seperti layaknya orang duduk biasa aja? Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, bukan begitu, tetapi ini duduk seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia selalu menyaksikan, selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saatnya. Ini penghadiran yang tinggi sekali. Penghadiran yang paling rendah adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita jauh dari
maksiat-maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti bahwa kita ini sudah bisa menghadirkan Allah atau tidak adalah segala perbuatan dan ucapan yang keluar, perilaku dan ucapan yang keluar dari dalam diri kita tidak berbeda di hadapan siapapun. Maksudnya tidak berbeda bukan jelek di sini, jelek di sana, tapi tidak berbeda ini selalu baik di depan siapapun, dalam kondisi apapun. Itu salah satu bukti kita ini benar-benar menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di majelis seperti ini, di luar majelis lain lagi, itu berarti masih tipis keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atau yang lebih parah lagi di majelis suci, di luar maksiat. Itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Nah, mari kita selalu meningkatkan kualitas keyakinan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga penglihatan kita, menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan pendengaran kita nanti kelak bisa mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari lisan Nabi besar Muhammad SAW dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan penglihatan kita kelak bisa mampu memandang wajah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ulama berkata, kalau kita nanti mau melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala dan mendengarkan firman Allah dengan firman kelembutannya, maka di dunia ini kita suruh menyucikan telinga dan penglihatan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, dan menjaga sisa umur kita dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga seluruh tubuh kita zahir dan batin dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memanjangkan usia kita, memanjangkan usia kedua orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin, dan menyembuhkan segala sahabat kita atau segala orang yang kita cintai dan mencintai kita dari segala penyakit. Kemudian memanjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika hendak dicabut usia kita dalam keadaan husnul khatimah, keluar dari lisan kita kalimat la ilaha illallah yang keluar dari lubuk hati kita, dan dijadikan kubur kita kelak taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangkitkan bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dimasukkan surga Firdaus Allah Subhanahu wa ta'ala bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan diridhai Allah, dijauhkan dari segala fitnah, azab, siksa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.